Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami begitu banyak kasih dan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari sama-sama malam hari ini kita bawa setiap hati kita datang menyembah. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Sebab itu sama-sama kami satukan setiap hati kami. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya kuasa kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas. Bersama kami mau satukan setiap hati kami, datang mengucap syukur, berterima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat. Sebab kasih setia Tuhan itu selalu ada dan nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bawa korban syukur kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Karena kasih setiamu itu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Segalanya yang kami miliki, semua datangnya daripada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kami tahu bahwa karena kemurahan Tuhan, kami dikuatkan, kami dimampukan melewati setiap perkara, disanggupkan melakukan setiap hal di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segalanya hanya bagimu, hanya untukmu. Terima kasih, oh syukur. Kami bawa setiap pujian hati kami malam hari ini Tuhan. Hadirat-Mu itu yang menjamah dan menangkap setiap kami. Oh, mari bawa setiap kami Tuhan masuk lebih dalam, lebih dekat, lebih lagi Tuhan mengasihi. Ku miliki semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, kami terima dari tangan-Mu Tuhan. Engkau yang beri kekuatan, kami beri yang terbaik, persembahanku yang terbaik. Terima kasih, oh hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya oh yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Malam hari ini kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Ajar hati kami selalu mengingat bahwa apa yang Tuhan beri, kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, itu selalu menyertai hidup kami sampai hari ini.
Ajar hati kami selalu mengucap syukur dan melihat bahwa tangan Tuhan itu tidak pernah menyerah atas hidup kami. Dalam keadaan apapun kami tahu bahwa Tuhan Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami berjalan bersama Allah yang hidup. Kami punya Tuhan yang besar dan ajaib, yang selalu ada dan nyata dalam hidup kami. Kau tak pernah tinggalkan kami. Ajar hati kami selalu memberi yang terbaik, karena kami tahu kami terima yang terbaik daripada tangan Tuhan. Kami dapat yang terbaik daripada kasih Tuhan. Kau beri yang terbaik bagi hidupku. Oh, segalanya, katakan pujian ini dengan sungguh. Yang ku miliki, semuanya, amin Tuhan, daripadamu. Ini setiap pernyataan Kan ku bawa persembahanku yang terbaik, lagi bersama katakan hanya bagimu. segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Persembahanku yang terbaik, Sekali lagi bersama-sama mari nyatakan segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya amin. Kami bawa yang terbaik, persembahan yang terbaik, hanya bagimu. Tidak berhenti kami menyatakan kami mau beri yang terbaik hanya bagimu, karena yang kami terima daripada tangan Tuhan itu senantiasa yang terbaik. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, Kau sediakan yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur selalu, kasih setiamu selalu ada dalam hidupku. Oh, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sama-sama mari katakan, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, kami beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik hanya bagimu. bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku
dan segenap jiwaku. Sekali lagi bersama-sama mari nyatakan, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku Tuhan dan senap jiwaku, ku beri yang terbaik, katakan, bagimu. oh, Ku relakan segalanya, segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat malam saudara, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Iya, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, yang pasti akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie, perkenalkan nama saya Fabiola, saya istri koster di gereja saya. Saya jemaat Mezbah Doa dan Mezbah Syukur sejak tahun 2020 awal. Saya mau bersaksi ya atas kebaikan Tuhan. Ya, jadi ceritanya pada satu kali hari Minggu habis ibadah, saya duduk cerita-cerita dengan ibu-ibu. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang melihat lidah saya di bawah ada bengkak. Jadi heboh dan ada suara-suara ibu-ibu yang buat saya itu mau menangis ya. Saya agak panik, lalu saya panggil anak saya masuk ke kamar. Ya, saya suruh anak saya lihat. Terus anak saya langsung bilang kita ke klinik aja biar tahu ini apa. Tapi saya ingat khotbah ibu ya untuk masuk ke kamar berdoa. Saya ajak anak saya berdoa dulu baru ke klinik. Sampai di klinik dokter juga bingung ini apa. Singkat cerita, anak saya cari-cari di internet dan dia bilang, Mama nggak usah buka-buka internet nanti jadi kepikiran. Ya, kami urus BPJS rujukan ke rumah sakit, tapi 2 minggu baru bisa ketemu dokternya. Akhirnya karena mau tahu ini apa, saya berobat mandiri. Dari dokter bedah mulut setelah di ronsen ada ranula atau tersumbat air liur. Ya, dokter tanya, Ibu ada rasa sakit atau mual? Ya, saya jawab tidak ada rasa apa-apa dok. Menurut dokter tidak ada batunya dan dinyatakan aman saja, jadi hanya cairan. Lalu kata dokter nanti akan diobservasi dulu ya. Saya menangis ya, bersyukur Tuhan Yesus tuh baik banget. Karena saya ingin tahu, saya pindah lagi buat rujukan ke rumah sakit yang lain. Dan puji Tuhan hasilnya sama, dokternya langsung ACC untuk tindakan operasi. Saat itu hati saya was-was ya, khawatir dan kepikiran ada suara-suara yang tidak baik di hati saya. Saya berdoa, saya bilang Tuhan Yesus tolong saya. Bukan kehendak saya tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Ibu Debbie dari rumah sakit tersebut saya tidak di cover BPJS. Namun saya tetap bersyukur, puji Tuhan dokter bedah mulut dirujuk ke RS yang besar. Saya tetap mengikuti proses dengan tetap bersyukur, berdoa, dan hasilnya sama, kata dokter rumah sakit, ya sama. Jadi saya tanya kepada, dokter tanya kepada saya, Ibu apa mau dioperasi? Saya jawab, siap dokter.
Sambil menunggu kembali, pikiran saya jadi takut, khawatir, cemas, dan saya berdoa kepada Tuhan Yesus agar menolong. Lalu akhirnya saya putuskan untuk dioperasi, saya masuk ke rumah sakit untuk tindakan operasi. Kembali lagi pikiran takut, cemas ya. Dan sebelum operasi saya terus memuji-muji Tuhan. Dan saya minta Tuhan Yesus untuk campur tangan dan tolong saya. Suami saya bertanya, kenapa menangis? Saya jawab, ya aku nggak takut operasi. Karena Tuhan Yesus sangat baik buat saya. Sepanjang perjalanan ke ruang operasi, saya terus memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, setelah tiba di ruang operasi, saya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Saya merasa seperti di rumah sendiri, puji Tuhan. Setelah sadar dari bius, saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena proses operasi dan observasi itu berjalan hampir 5 jam. Ya, dan semuanya berjalan dengan baik, puji Tuhan. Kata dokter setelah diangkat ternyata besar juga. Dan ibu tidak merasa sakit. Ya, itulah Tuhan Yesus ya yang luar biasa. Saya berjanji kalau sudah selesai operasi saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Maaf Ibu kalau kesaksian saya ini panjang. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Buat Ibu Debbie dan seluruh tim Mesbah Doa dan semua jemaat Mesbah Doa. Terima kasih Bu buat pengajaran yang selalu Ibu berikan. Buat kita semua khususnya buat saya. Tuhan Yesus memberkati. Iya puji Tuhan ya Bapak Ibu, kita dalam hidup ini ya memang yang namanya masalah, persoalan itu kita tidak bisa menghindar ketika datang. Namun kita bisa memilih untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk terus percaya pada Tuhan. Kita bisa memilih untuk terus berserah kepada Tuhan sehingga iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya seperti kesaksian malam ini kita melihat bahwa itulah ya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu percaya dan berserah kepada Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah sampai di Yesaya pasal yang ke-8 ya, masih di Yesaya pasal 8 tetapi kita masuk ayat 23 lalu langsung masuk ke 9 ya. Yesaya 8 ayat 23 judul perikopnya adalah kelahiran Raja Damai. 23 tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Dan sekarang kita lanjutkan ke pasal 9. Kita lihat di sana saudara, kelahiran Raja Damai judul perikopnya. Dalam kesuraman dan keputusasaan dikatakan ya tidak akan selama-lamanya bangsa itu akan terhimpit. Ya memang ketika ada kesuraman, keputusasaan, kesusahan maka kita pasti takut. Ya bahkan dalam kesukaran ya seringkali ada khawatir. Akan tetapi kita bisa merasa terhibur dengan kepastian ini di mana Tuhan ya tidak mungkin Tuhan selalu akan menimpakan kita dengan kesukaran yang tidak akan pernah berhenti. Kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat dan mengikut Dia dengan segenap hati, maka Tuhan yang akan memimpin kita untuk melewati semua itu. Akan datang ya damai di dalam kehidupan kita dan Kristus. Nubuatan yang diucapkan akan datang seorang juru selamat membawa damai, itulah Kristus. Yesaya 9, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Ya ayat ini sendiri dipakai untuk khotbah Natal saudara. Dan kita tahu bahwa anak yang dimaksud di sini yang akan menjadi pembebas. Ya anak yang datang dalam kegelapan melihat terang yaitu merujuknya kepada Kristus. Ayat 2, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagikan jarahan. Kristus datang membawa ya sukacita dan damai sejahtera. Makanya dia disebut Raja Damai. Ya dia datang membawa sorak-sorai seperti panen. Ya kata firman Tuhan. Yesus datang membawa kegembiraan.
Sebab bangsa yang diam dalam kegelapan akan melihat terang itu. Ya, ayat 3, sebab kuk yang menekannya, ya, dan gandar yang di atasnya, di atas bahunya, ya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ya, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Kita lihat Bapak Ibu ya, di tengah kegelisahan bangsa Israel, ya, kerajaan utara dan selatan, ya, mereka pada waktu itu melakukan dosa sehingga negeri mereka jatuh dalam kekelaman, kesusahan, kengerian. Tetapi Tuhan menjanjikan akan datang seorang Raja damai. Dalam hidup kita pun ketika kita hidup dalam dosa, maka tidak ada damai sejahtera. Yang ada adalah ya kesuraman, dan yang ada adalah tekanan, penderitaan. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan agar Yesus sebagai Sang Damai, Raja Damai itu lahir dalam hidup kita. Dikatakan seorang anak telah lahir, ya, dan dia disebutkan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Apa yang paling manusia butuhkan di dunia ini selain damai sejahtera? Walaupun orang punya kekayaan banyak, punya uang banyak, kalau tidak ada damai, buat apa saudara? Ayat 6 berkata, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu, damai sejahtera adalah sesuatu yang sangat manusia perlukan. Ketika manusia hidup dalam damai sejahtera, maka itulah kemenangannya. Itulah sorga yang sesungguhnya. Dan Tuhan mau kita hidup dalam sorga walaupun kita masih ada di dunia. Sebab hal kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu, mari di tengah keadaan apapun carilah Tuhan. Sebab Dia adalah Raja damai, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dia Raja damai. Yang kita perlukan dalam hidup ini adalah penyertaan Tuhan, damai sejahtera yang dari Kristus, agar hidup kita boleh sungguh-sungguh berkemenangan melewati setiap proses persoalan. Kalau ada damai sejahtera, dikatakan kita ini adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan damai sejahtera yang sejati datangnya bukan dari uang, datangnya bukan dari apapun, tapi datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Waktu kita punya Yesus, kita punya damai. Sekalipun ada masalah, ada damai dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas hidup kami. Di tengah kesuraman, kegelapan, pertikaian yang terjadi di bangsa pilihan di Israel, Tuhan menjanjikan akan datang satu saat bahwa bangsa yang diam dalam kegelapan akan melihat terang yang ajaib. Akan datang seorang juru selamat yang akan lahir, dan itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia akan disebut Raja Damai, karena kehadirannya ke atas bumi akan membawa sorak-sorak sukacita dan damai sejahtera. Yang paling kami butuhkan dalam hidup inilah damai sejahtera, melampaui segala sesuatu. Sekalipun Tuhan kami punya uang, kekayaan, kalau tidak ada damai, semuanya akan menjadi sia-sia. Kami berdoa malam ini, biar anugerah Tuhan turun atas hidup kami. Biar hidup kami boleh selalu ada dalam kebenaran. Kami mengejar yang menjadi perkenanan Tuhan. Kami dan seisi rumah kami, anak-anak kami, suami, istri, anak-anak, mencari Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan, dan hidup dalam damai sejahtera Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap mereka yang hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan, Engkau memberkati. Kami berdoa biarlah damai sejahtera-Mu turun atas hidup setiap kami, keluarga dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, keuangan dipulihkan. Setiap mereka yang mengalami masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih Bapa,
Kami berdoa juga buat setiap mereka yang terbaring sakit hari-hari ini. Biarlah anugerah Tuhan turun, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan memberkati setiap anak-anakmu yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja. Yang ingin menjual aset, Engkau pertemukan yang terbaik. Yang ingin punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu juga buat bangsa negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat Indonesia. Pemerintah Indonesia menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan. Semua mereka menghormati Tuhan sehingga apapun yang terjadi di Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah sehingga semua bangsa-bangsa mencari Engkau. Terima kasih Bapa. Karena itu kami mengucap syukur buat malam ini. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Hati